Halo guys, kembali lagi dengan channel kami bersama Amelia, Haifa, Arlin, Cindy, dan juga Alfian. Di sini kami kelompok 6 strategi pembelajaran akan membahas mengenai penerapan strategi pembelajaran bagi dosen untuk keefektifan perkuliahan pada saat pandemi COVID-19. Yuk ikuti penjelasannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Eka Nuraini akan menjelaskan mengenai abstrak. Dunia saat ini digembarkan dengan penyebaran virus COVID-19 yang memberikan perubahan dalam segala hal, termasuk dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Dalam artikel ini, kami menggunakan metode penelitian berbasis studi literatur atau studi pustaka untuk menjelaskan pentingnya penerapan konsep dasar strategi pembelajaran di masa pandemi guna meningkatkan keefektifan perkuliahan dengan berbagai teknik yang dimiliki serta didukung oleh pemahaman tentang dasar-dasar strategi pembelajaran seperti pengertian, fungsi, jenis, prinsip, dan komponen penting dalam pemilihan strategi pembelajaran. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kemunculan SARS-CoV-19 pada akhir tahun 2019 membuat pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan, yaitu diterapkannya pembelajaran secara daring. Kegiatan dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh dengan berbagai media komunikasi dengan konsep pembelajaran dilakukan terpisah. Di samping itu, seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan sesuatu yang luhur, karena di dalamnya mengandung misi kebajikan, terutama pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan di perguruan tinggi merupakan fase di mana mahasiswa harus bisa belajar membagi dirinya sebagai seorang mahasiswa yang memiliki tujuan dan juga agenda pembelajaran. Pandemi COVID telah merubah pola belajar mengajar yang dilakukan melalui pembelajaran daring, serta membawa sebuah dampak bagi pembelajaran, yaitu kurangnya pemahaman materi karena pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Dalam dunia pendidikan, dosen merupakan sosok figur teladan bagi mahasiswa yang harus memiliki strategi dan teknik-teknik dalam mengajar. Salah satu strategi itu adalah menguasai teknik penyajian, atau disebut dengan metode atau strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dipilih oleh pembelajar atau instruktur dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan fasilitas kepada pembelajar untuk tercapainya tujuan pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Syafarudin dan Iwan Nasution. Mereka mengemukakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pandangan umum dari tindakan untuk menentukan metode yang akan dipakai dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada J.R. David. J.R. David mengemukakan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian yang ketiga ada Dick and Carey. Menurut Dick and Carey, strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan pengertian strategi pembelajaran secara sempit dan juga secara luas. Secara sempit, strategi pembelajaran memiliki kesamaan dengan metode yang berarti cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Secara luas, strategi pembelajaran diartikan sebagai suatu cara penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian. Selanjutnya adalah fungsi dari strategi pembelajaran. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan strategi pembelajaran memiliki fungsi antara lain. 1. Memberikan kemudahan tercapainya tujuan dari pembelajaran. Artinya, strategi pembelajaran memiliki fungsi sebagai sarana yang memberikan kemudahan dalam tercapainya tujuan dari pembelajaran, dikarenakan pendidik memiliki kerangka kerja pembelajaran yang telah disesuaikan dengan beraneka macam peserta didik yang berbeda, sehingga pembelajaran menjadi lebih terarah. Yang kedua,
siswa sebagai dasar mengembangkan bahan ajar. Artinya di sini strategi pembelajaran berfungsi sebagai pedoman pendidik untuk melakukan pengembangan bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, sebagai kerangka kerja untuk melakukan pembelajaran. Artinya di sini strategi pembelajaran memiliki fungsi sebagai pedoman dan arah proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dari masalah itu. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pada strategi ini, siswa mengembangkan gagasan dan ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal. Model pembelajaran yang dilakukan adalah untuk para murid dapat menganalisa fakta atau pengalaman sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini melakukan pembelajaran dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda untuk mencapai sasaran yang direncanakan. Ada 4 unsur penting dalam strategi ini. Pertama, harus ada keseimbangan dalam kelompok. Yang kedua, ada aturan. Yang ketiga, ada upaya belajar setiap anggota kelompok. Dan yang keempat, ada tujuan yang harus dicapai. Tujuannya agar para anggota kelompok saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Keenam, ada strategi pembelajaran kontekstual. Strategi ini adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik dalam proses belajar mengajar, seperti dalam mencari materi yang akan dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Karena pada strategi ini percaya bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang dibangun melalui pengalaman. Yang terakhir adalah strategi pembelajaran afektif. Strategi ini bertujuan untuk mencapai kognitif dan dimensi lainnya yang sulit diukur seperti sikap, keterampilan, dan kebiasaan. Tujuan dari strategi pembelajaran afektif sangat berhubungan dengan perkembangan minat dan sikap yang berupa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, dan jujur. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Menurut Killen dalam bukunya Wina Sanjaya, ada 4 prinsip umum yang harus diperhatikan pendidik dalam penggunaan strategi pembelajaran, di antaranya: yang pertama, berorientasi pada tujuan. Segala jenis aktivitas pembelajaran haruslah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kedua, aktivitas. Strategi pembelajaran harus mampu mendorong keaktifan peserta didik untuk memperoleh pengalaman tertentu dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, individualitas. Walaupun pendidik mengajar pada sekelompok peserta didik, tetapi yang sebenarnya mereka inginkan ialah perubahan perilaku setiap siswa tersebut. Yang terakhir yaitu integritas. Mengajar harus dipandang sebagai upaya untuk mengembangkan karakter peserta didik secara menyeluruh. Sedangkan, dalam buku Conditioning of Learning menjelaskan 9 prinsip yang dapat dilakukan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran.
pembelajaran. Di antaranya, menarik perhatian, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengingatkan konsep yang telah dipelajari, menyampaikan materi pembelajaran, memberikan bimbingan belajar, memperoleh kinerja siswa, memberikan umpan balik, menilai hasil belajar, dan memperkuat retensi dan transfer belajar. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Atwi Suparman. Di antaranya, respon-respon baru, perilaku tidak hanya dikendalikan oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi lingkungan peserta didik. Perilaku yang disebabkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya jika tidak diperkuat dengan imbas yang menyenangkan. Pembelajaran dalam bentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas juga akan terbawa pula kepada situasi lain yang terbatas. Belajar menggeneralisasi dan membedakan adalah dasar untuk mempelajari sesuatu yang kompleks. Kondisi mental peserta didik menghadapi pembelajaran akan mempengaruhi perhatian mereka saat belajar. Kegiatan belajar dibagi menjadi langkah-langkah kecil dengan umpan balik untuk menyelesaikan setiap langkah. Kebutuhan untuk memenuhi materi kompleks menjadi operasi kecil dapat dikurangi dengan menerapkannya dalam sebuah model. Keterampilan tingkat tinggi yang kompleks terbentuk dari keterampilan dasar yang sederhana. Pembelajaran akan lebih cepat, efektif, dan menyenangkan jika peserta didik diberi umpan balik tentang kualitas kinerjanya. Perkembangan dan kecepatan belajar peserta didik sangat bervariasi. Beberapa berkembang pesat, yang lain lebih lambat. Dengan persiapan, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan untuk mengatur kegiatan belajar mereka. Prinsip pembelajaran sangat diperlukan sebagai pedoman untuk merencanakan, melakukan, dan mengembangkan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kepala Satuan Pendidikan dan tenaga pendidik diharapkan dapat menilai relevansi praktik pembelajaran yang terjadi dengan prinsip pembelajaran untuk memastikan semua peserta didik merasakan manfaat pembelajaran selama pandemi COVID-19. Selanjutnya ada komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, menurut Bambang Warsito, itu ada beberapa komponen strategi pembelajaran. Yang pertama itu urutan kegiatan pembelajaran, yang kedua metode pembelajaran, yang ketiga media yang digunakan, yang keempat waktu tatap muka dan pengelolaan kelas. Untuk yang menurut ahli kedua yaitu menurut Miyarso itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu tujuan umum pembelajaran, teknik pengorganisasian kegiatan pembelajaran, peristiwa pembelajaran, urutan belajar, penilaian, pengelolaan kegiatan belajar atau kelas, dan tempat atau latar dan waktu. Yang ketiga itu menurut Suparman itu ada urutan kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran dan waktu. Dapat disimpulkan dari ketiga ahli tersebut bahwasannya komponen strategi pembelajaran itu ada 6. Yang pertama urutan kegiatan pembelajaran, yaitu bagaimana urutan kegiatan pendidik dalam menyampaikan isi pelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, metode pembelajaran, yaitu cara pendidik mengorganisasikan materi pelajaran dan peserta didik agar dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga, itu ada metode media pembelajaran, yaitu peralatan yang digunakan pendidik dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Yang keempat, itu ada tempat dan waktu pembelajaran, di mana tempat dan waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, itu ada tujuan pembelajaran, bagaimana pendidik itu dapat menentukan tujuan dari pembelajaran itu dan bagaimana pendidik itu dapat menerapkan tujuan yang telah ditentukan tersebut. Untuk yang terakhir itu ada penilaian, yaitu bagaimana cara pendidik itu menilai perkembangan peserta didiknya. Implementasi strategi pembelajaran yang efektif di masa pandemi COVID-19. Dari beberapa strategi pembelajaran yang ada di atas, strategi yang lebih efektif pada masa ini adalah strategi pembelajaran gabungan antara strategi pembelajaran langsung, kooperatif, dan kontekstual. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi, mahasiswa tidak bisa melakukan pembelajaran dan juga praktek secara langsung. Sedangkan di sisi lain, mahasiswa juga membutuhkan
masalah dan praktek yang nyata yang akan digunakan di dalam dunia pekerjaan. Dengan menggunakan strategi gabungan ini diharapkan mahasiswa dapat tetap mendapatkan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan yang ada pada kehidupan sehari-hari dan mendapatkan pemahaman materi yang lebih baik karena diskusi yang dilakukan kelompok adalah untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sisi lain, mahasiswa juga dapat mengurangi penyebaran virus dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara tidak langsung. Strategi pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan mahasiswa video pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedua, memberikan tugas masalah yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan menganalisisnya bersama kelompoknya. Yang ketiga, mengadakan diskusi mengenai analisis masalah yang telah diselesaikan dan meluruskannya ketika solusi dari permasalahan tersebut masih kurang tepat. Dan keempat, dengan memanfaatkan media teknologi yang lain. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari kami. Semoga video kami memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di like and subscribe.